Mantap. Seorang pengamen berinisial MZ, salah satu pelaku perusakan bus di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Motif dari perusakan bus ini karena kedua pelaku merasa kesal karena tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk mengamen. Peristiwa perusakan bus berawal saat MZ dan A yang masih buron berusaha masuk ke dalam bus di daerah Bitung, Kabupaten Tangerang. Namun karena kondisi bus sudah penuh penumpang, kedua pelaku tidak diizinkan masuk oleh kernet hingga akhirnya terjadi adu mulut dan bus pun pergi meninggalkan lokasi. Kedua pelaku kemudian mengejar bus menggunakan motor. Perusakan terjadi saat bus berhenti di lampu merah Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang. Aktivitas daripada dua orang ini adalah aktivitas mengamen. Dan dua orang tersebut mencoba untuk bisa masuk dan ke dalam mobil Prima Jasa, dan adanya penolakan dari pegawai Prima Jasa itu sendiri. Dan karena tidak terima, dua orang tersebut akhirnya salah satu melakukan suatu tindak pidana yang itu melanggar dari perbuatan yang dilanggar oleh pidana. Dan selanjutnya dari situ lanjut ada peristiwa yang kedua, yaitu pengerusakan kaca mobil dari bis Prima Jasa. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kamu ngumpul nggak? Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Sore bersama saya Diandra Mukni. Di Bandung, Jawa Barat, polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dipimpin oleh Kapolresta Bandung, Kombes Pol Aldi Supartono, polisi gelar patroli dan razia preman di sepanjang jalur Ranca Ekek yang terdapat puluhan pabrik tekstil. Kegiatan di kawasan industri ini dilaksanakan atas arahan langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi jelang gajian. Dengan adanya patroli, razia, dan pengaturan arus lalu lintas, tingkat kecelakaan dan kemacetan juga berkurang. Rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Pasti ya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, petugas masih memberlakukan sistem one way guna mengurai kemacetan di kawasan Gadok, Bogor, Jawa Barat. Terpantau pada Minggu sore, volume kendaraan dari arah Puncak yang hendak kembali ke Jakarta masih tinggi. Guna mengurai kepadatan, Satlantas Polres Bogor masih memberlakukan sistem satu arah, yaitu mengutamakan kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta. Sementara itu, kendaraan dari arah Jakarta menuju ke wisata Puncak ditutup. Petugas kepolisian masih bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas dan mengantisipasi lonjakan kendaraan jelang malam nanti. Dan untuk mengetahui suasana di Simpang Gadok Puncak, sudah ada rekan Wenda Nura di Simpang Gadok. Selamat sore, Wenda, bagaimana suasana terkini di Gadok? Apakah ada kepadatan di sana?
Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk suasana terkini untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok saat ini masih terpantau ramai lancar karena memang untuk sistem one way atau satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta hingga sore ini masih diberlakukan. Dan ini diberlakukan dikarenakan volume kendaraan dari kawasan Puncak ini masih cukup padat sehingga sistem one way ini terus diberlakukan hingga kendaraan di kawasan Puncak ini terurai sepenuhnya. Selain itu, untuk sistem one way dari kawasan Puncak menuju ke arah Jakarta ini sudah diberlakukan kurang lebih sejak pukul 11.30 siang hari tadi dan hingga saat ini masih terus diberlakukan. Dan sementara itu untuk kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke Puncak saat ini arus lalu lintasnya ditahan terlebih dahulu dan ditutup. Jadi tadi dari pihak kepolisian pun menghimbau untuk para wisatawan yang akan berwisata ke kawasan wisata Puncak diharapkan untuk mencari alternatif wisata lain karena memang di kawasan Puncak saat ini sudah over kapasitas dan penutupan jalur dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak pun dilakukan karena memang di kawasan Puncak ini sudah over kapasitas yang mana normalnya di kawasan Puncak ini bisa menampung sebanyak 45.000 kendaraan, namun pada hari ini sudah lebih sehingga terpaksa pihak kepolisian ini menutup jalur dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak. Dan selain itu pagi hari tadi pun sempat terjadi kemacetan yang cukup signifikan di kawasan Simpang Gadok ini, yang mana tadi pagi ini kemacetannya ini sudah mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi dan juga tadi pagi sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas dan juga one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Namun kembali kami informasikan dari siang hari hingga sore hari ini masih diberlakukan sistem rekayasa one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Dan tidak hanya sistem one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, tapi juga sistem rekayasa kontraflow juga dilakukan di gerbang tol Ciawi tentunya untuk agar kendaraan dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini cepat terurai. Dan untuk hingga kapan sistem one way ini diberlakukan tentunya kami juga tidak bisa mengira-ngira karena dari pihak kepolisian pun menginformasikan ini bersifat situasional menunggu kendaraan dari kawasan Puncak ini terurai sepenuhnya baru nanti akan dibuka kembali dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Sehingga perlu kami sampaikan kembali untuk Anda pemirsa yang menunggu menunggu arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak dihimbau untuk mencari alternatif wisata lainnya karena memang di kawasan Puncak ini sudah sangat padat. Sementara demikian yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Wenda Nura melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kawasan Malioboro diserbu ribuan wisatawan dari berbagai daerah di tengah momen libur panjang perayaan Waisak. Ribuan warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta untuk menghabiskan momen libur panjang akhir pekan perayaan Waisak. Warga tumpah ruah di sepanjang trotoar Jalan Malioboro untuk berbelanja maupun sekedar berjalan kaki dan duduk santai menikmati pemandangan di objek wisata primadona kota Yogyakarta ini. Tak hanya keramaian pejalan kaki, antrean panjang kendaraan pribadi maupun becak dan andong juga terjadi saat memasuki Jalan Malioboro. Diprediksi lonjakan wisatawan pada momen libur panjang ini akan terus terjadi hingga Selasa esok. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, kawasan wisata Braga menjadi primadona untuk para wisatawan. Wisatawan menikmati suasana sore hari dengan berjalan kaki sambil menikmati pemandangan bangunan tua peninggalan kolonial Belanda. Pada momen libur panjang ini, pemerintah Kota Bandung menutup akses kendaraan ke Jalan Braga agar wisatawan dapat leluasa berjalan kaki di sepanjang kawasan ini. Pameran lukisan hingga live music disuguhkan bagi para wisatawan yang datang ke objek wisata Braga. Banyak pula wisatawan yang sengaja datang ke lokasi untuk mencoba menaiki bus bandros. Kendaraan ini selalu menjadi primadona masyarakat setiap kali berkunjung ke kawasan Braga.
Sementara itu pemirsa, jalan alternatif menuju kawasan Lembang, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan. Kemacetan panjang hingga 5 km terjadi dari arah Dago menuju Lembang. Inilah kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat siang tadi. Kendaraan yang didominasi oleh plat luar Kota Bandung memadati alternatif menuju kawasan wisata Lembang. Kemacetan panjang terjadi hingga sepanjang 5 km menuju ke kawasan Lembang. Kawasan Dago yang merupakan jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang ini dipadati ribuan kendaraan sejak Jumat lalu karena libur panjang akhir pekan perayaan Waisak. Kemacetan di titik ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga hari Selasa. Pemirsa, objek wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat masih menjadi salah satu tujuan favorit warga mengisi libur panjang Waisak. Pantai Barat Pangandaran dipadati pengunjung dari berbagai daerah sejak Minggu pagi hingga siang hari. Ribuan wisatawan memadati lokasi wisata ini dalam mengisi momen libur panjang Waisak. Para pengunjung bisa menikmati aktivitas wisata air seperti berenang, bermain pasir, hingga naik perahu menuju Pasir Putih. Selain keindahan Pantai Pangandaran, wisatawan juga bisa kuliner yang disediakan penjual di pinggir pantai. Jumlah kunjungan wisatawan diperkirakan akan terus meningkat hingga 1 hari ke depan. Masih dalam rangkaian libur panjang Waisak, arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cipularang Purwakarta dan Lembang Bandung Jawa Barat terpantau padat. Kepadatan arus masih tinggi, volume kendaraan warga karena memanfaatkan ke daerah wisata menghabiskan waktu bersama keluarga. Arus lalu lintas di Tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung kilometer 79 sekitar wilayah Maracang, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta padat merayap hingga beberapa kilometer ke belakang. Kendaraan pribadi bernomor polisi B atau Jakarta mendominasi kepadatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan masih banyak warga yang memanfaatkan libur panjang Waisak serta akhir pekan untuk mudik ataupun berlibur ke lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Dari pihak kepolisian PJR Tol Cipularang, imbas dari kendaraan truk yang mogok juga menjadi penyebab kepadatan. Demi mengurai arus kepadatan, pihak PJR berpatroli di sepanjang Tol Cipularang. Sementara arus dari Bandung menuju Jakarta belum terlihat adanya tanda-tanda arus balik. Kemudian di Jalan Raya Lembang dan Simpang Betrik, antrean kendaraan wisatawan yang akan berlibur di kawasan Lembang sudah memanjang. Dari Parompong saya. Ini sudah berapa lama perjalanan nih Pak? Hampir udah 2 jam ke sini. Biasanya berapa lama Pak? Paling setengah jam. Setengah jam. Sekarang udah 2 jam masih di macet ya? Ini baru sini. Oke. Sudah melakukan CB One Way, CB One Way sepenggal dari arah kota Bandung mengarah kota Lembang 2 kali, dari arah kota Lembang baru 1 kali. Nah, kami himbau kepada masyarakat yang akan berkunjung ke jalur wisata Lembang, silakan bisa untuk mempergunakan jalur-jalur alternatif. Karena pantauan saat ini memang untuk di jalur utama sudah mulai ada peningkatan. Kemungkinan untuk puncak liburan kali ini diprediksi besok hari pun masih ada peningkatan. Guna mengurai kepadatan, sistem one way atau satu arah dari Bandung menuju Lembang dan sebaliknya diterapkan petugas. Diprediksi kemacetan masih akan terjadi hingga libur panjang Waisak berakhir. Dari Purwakarta dan Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu dan Irwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jumlah korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat bertambah menjadi 210 orang. Puluhan diantaranya masih dirawat di rumah sakit usai mengalami gejala mual, sakit kepala, muntah-muntah, dan diare. Puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat masih dirawat di rumah sakit.
Meski masih lemas, namun menurut tim dokter kondisi mereka berangsur membaik. Para korban mengalami sakit kepala, muntah-muntah, dan diare usai mengonsumsi menu MBG. Tingginya angka kasus keracunan membuat pemerintah Kota Bogor menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Biaya medisnya nanti ditanggulangi oleh pemerintah Kota Bogor. Yang ketiga, pemerintah Kota Bogor tentu ingin tahu juga ya asal muasal dari mana gitu kan, apakah betul dari SPPG atau dari sumber-sumber yang lain. Makanya muntahan anak kita periksa, kemudian juga tray kita periksa, kemudian juga sisa makanan yang masih ada juga kita periksa. Bahkan ada cara-cara medis ya yang sudah kami lakukan, kami tempuh untuk memastikan ini jenis apa, bakteri apa yang kira-kira nanti bisa kita ungkap dari hasil penelitian laboratorium dari Kota Bogor. Total 210 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA di Kota Bogor. Sementara itu sampel makanan masih diuji di laboratorium dan hasilnya akan keluar hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas, dan juga kita lakukan penyegaran. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM atas kebijakan barak militer bagi anak bermasalah. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan selaku pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi pun menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan iNews Sore, pemirsa, bersama saya Gede Satria. Pemirsa, situasi panas terjadi saat seorang anggota polisi militer Angkatan Darat diduga melakukan pemukulan kepada seorang ofisial Madura United di Stadion Gelora Bangkalan Madura. Aksi ini terekam kamera salah seorang supporter. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Selamat sore dan sampai
Beginilah kericuhan yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 antara Madura United melawan Borneo FC di Stadion Bangkalan Madura. Seorang petugas keamanan dari POM AD diduga nyaris memukul seorang ofisial Madura United di pinggir lapangan, dan aksi ini terekam kamera salah seorang supporter. Insiden ini membuat emosi para pemain dan ofisial tim Madura United yang menyaksikan hal tersebut. Mereka mengejar hingga ke lorong stadion menuju ruang ganti pemain. Namun setelah pertandingan, Komandan Subdenpom 544 Bangkalan Letu CPM Asrul Anwar langsung mendatangi pihak Madura United dan menyampaikan situasi terjadi karena kesalahpahaman. Anggota kami pada saat melerai, di situ sudah terjadi kekisruan, sehingga sedikit banyak ada mungkin secara tidak sengaja mengenai salah satu daripada official MUFC. Namun saya secara pribadi sudah berkoordinasi langsung dengan pihak manajemen yaitu Habib Umar. Peristiwa ini tak berbuntut panjang, namun tetap dipantau oleh Komisi Disiplin dan PT LIB sebagai pihak penyelenggara pertandingan. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Timnas Indonesia tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tentunya membutuhkan dukungan oleh supporter saat bermain di kandang. Namun FIFA memberikan sanksi pembatasan jumlah supporter. FIFA juga memberikan denda yang sangat besar, yaitu 400 juta rupiah untuk PSSI atas tindakan diskriminatif supporternya. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Sudah berhubung dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Ya, Bung Joy, kita turut prihatin ya apa yang terjadi jelang laga Timnas lawan Cina ini. Bagaimana menurut tanggapan Anda? Apakah ini memang benar bahwa tindakan yang dilakukan oleh supporter Indonesia saat laga Indonesia melawan Bahrain yang lalu ini sudah sangat keterlaluan sehingga FIFA akhirnya memberikan hukuman gitu kepada PSSI dan juga kepada Timnas Indonesia? Ya, kalau saya amati memang ini sangat subjektif ya, subjektivitas FIFA sangat kental. Karena kalau kita bicara xenofobia, memang itu yang memang paling ditakuti, diharamkan lah gitu oleh FIFA. Kan FIFA campaign soal rasisme, xenofobia dan macam-macam itu, kesetaraan. Itu kan memang campaign yang sudah lama sekali sehingga mereka betul-betul sangat memperhatikan. Mungkin kalau hanya ejekan-ejekan yang biasa itu nggak jadi masalah. Tapi kan FIFA memang memantau, terlepas dari subjektivitasnya. Tapi menurut saya ya kita harusnya ya menerima sajalah untuk pelajaran bagi penyelenggaraan di Indonesia. Karena memang Indonesia kan ini selalu dipantau karena memang kan minat untuk nonton sepak bolanya sangat besar. Bahkan kalau saya ingat tragedi Kanjuruhan aja yang 135 orang mati karena gas air mata oleh petugas, itu malah FIFA praktis tidak ada satu kata pun ya untuk itu. Jadi rasanya kalau xenofobia lalu rasisme dan macam-macam memang itu yang jadi concern mereka. Tapi apapun pembatasan dikurangi 15% menurut saya tidak terlalu masalah lah. Karena mereka pun kan sebetulnya memberi opsi masih boleh itu dibuka seat-nya asal memang ditujukan untuk kelompok-kelompok yang penerapan olahraga bola yang bersih dan sehat begitu ya. Pokoknya yang pro soal kesetaraan lah gitu. Tapi kan Indonesia kayaknya nggak punya ya kelompok-kelompok itu yang demen bola. Jadi menurut saya, tapi soal 15% itu nggak terlalu pengaruh. Dan 400 juta itu juga kecil lah buat PSSI ya. Karena biaya untuk naturalisasi aja kan berapa puluh miliar itu kan nggak. Betul. Itu mereka. Betul Bung Joy. Tapi artinya hukuman atau konsekuensi yang ditanggung oleh PSSI meskipun angkanya tidak cukup besar, tapi ini kan menjadi pelajaran cukup memalukan begitu bagi kita ya. Apakah ini merupakan sebuah tindakan yang kita bisa bilang sebagai kecolongan juga dari PSSI yang tidak memberikan literasi yang baik gitu kepada supporter agar tidak melakukan aksi-aksi yang menyinggung diskriminasi ataupun xenofobia ini?
Kalau dari sisi apa yang dilakukan PSSI sebetulnya ya sudah cukup maksimal ya, karena kan mereka juga sekarang ada pakai, kalau mau nonton timnas kan pakai Garuda ID, sudah tidak ada flare, sudah tidak ada petasan, tidak ada hal-hal yang sebetulnya di luar teriakan-teriakan xenofobia itu ya. Saya juga saya coba cari tadi apa yang diteriakan, tapi yang saya tidak mendapatkan informasi itu. Tapi saya yakin memang ada pengawas FIFA kan di sana dan mereka memantau betul gitu loh. Jadi memang ini mungkin tambahan kerja buat PSSI ya. Selain Garuda ID sudah jalan, dan itu menurut saya sudah cukup bagus karena semua penonton yang masuk ke sana kan terdata. Dan sekarang mereka harus melakukan literasi kepada penonton timnas bahwa mereka nggak boleh lagi menerapkan hal-hal seperti itu. Dan itu yang harus jadi pelajaran. Mungkin campaign seperti itu ya yang harus dilakukan oleh PSSI yang harus lebih banyak, karena menurut saya kalau penonton timnas ya, menurut saya sudah cukup dewasa. Cuma kalau di Liga 1 barangkali memang kerjanya masih cukup banyak ya, karena soal kerusuhan dan macam-macam itu masih sering terjadi di pertandingan liga. Tapi kalau timnas relatif aman sih menurut saya. Jadi nanti melawan Cina pun saya kira dengan kejadian seperti ini ya harusnya mereka bisa lebih tertib, karena jangan sampai kan konon katanya ketika Indonesia tampil di Cina kan juga mendapatkan ejekan-ejekan gitu. Tapi kan kalau dalam batas wajar FIFA sih masih oke-oke saja, asal jangan menyinggung soal rasisme. Ini yang paling gawat kalau buat FIFA. Jadi mereka betul-betul tidak mentolerir soal ini. Bung Joy, jika Anda melihat literasi soal dukungan begitu ya oleh supporter di luar negeri, seperti apa seharusnya yang dilakukan di Indonesia sehingga tidak terjadi lagi hal-hal sedemikian ini? Ya kalau di luar negeri sih kampanye menurut saya kan, kalau misalnya di UEFA yang saya sering datangi ada di Piala Eropa atau di Piala Dunia, mereka itu kampanye sangat masif soal itu, no racism, kick racism out of football. Itu hampir menjadi makanan sehari-hari. Ya, kalau kita datang ke stadion, kita lihat pertandingan, banner dan macam-macam, leaflet segala macam mereka bagikan. Bahkan di televisi nasional itu campaign seperti itu sudah sangat masif gitu. Karena mereka memang mengkhawatirkan sekali soal rasisme ini. Dan itu bisa menjadi, kan kalau di Eropa dengan begitu banyak suku bangsa yang tergabung di sana menjadi melting pot kan di negara, terutama di Eropa Barat, soal rasisme ini kan betul-betul sensitif. Jadi kalau tertrigger oleh pertandingan sepak bola, mereka khawatirkan akan terjadi chaos, kekacauan di mana-mana. Nah, rasanya itu yang menjadi concern memang. Tapi kalau di Indonesia memang itu juga tidak boleh terjadi dan mesti dikampanyekan dengan sangat masif juga. PSSI kan punya banyak influencer lah, gitu ya. Jadi tolonglah influencer itu bekerja untuk hal-hal yang positif, mendidik para supporter, terutama juga supporter timnas, tapi juga mendidik supporter di Liga 1, karena kalau menurut saya masih banyak juga. Bahkan yang nyerempet rasisme pun banyak kalau di Liga 1 gitu. Kalau di timnas ya mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak ada lagi. Ya, Bung Joy, terakhir Bung Joy, jika Anda tadi menyebut bahwa pengurangan jumlah penonton sebanyak 5% ini tidak cukup mempengaruhi pola permainan dari timnas, lalu apa ya hikmah yang bisa didapatkan oleh supporter PSSI dan kita semua terhadap kejadian ini? Kalau berkurang 15% kan kira-kira 10.000 aja ya. Jadi mungkin 70.000 penonton masih bisa masuk ke stadion, jadi nggak ada masalah gitu ya dari sisi itu. Dan saya yakin sih semangat untuk balas dendam atas kekalahan di Cina itu akan membuat pertandingan ini menjadi lebih seru. Dan hanya kemenangan melawan Cina yang bisa membuka peluang Indonesia kan ke putaran keempat. Karena untuk mengharapkan pertandingan melawan Jepang memang agak sulit. Tapi memang ini pertandingan yang harus dimenangi oleh Indonesia, dan saya yakin sih dengan semua kepercayaan diri mereka juga bisa berkumpul lebih lama karena liga-liga kan sudah selesai. Jadi Patrick Kluivert sudah bisa mengumpulkan pemain jauh-jauh hari. Dan saya rasa sih itu tidak akan menjadi masalah. Indonesia akan menang lawan Cina dan kita akan melaju ke putaran keempat. Iya, baik, semoga saja kemenangan ini tidak lagi ternodai dengan aksi-aksi provokatif yang dilakukan oleh supporter yang mengandung diskriminatif atau xenofobia ya, Bung Joy. Ya. Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo atas informasi Anda hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, setelah pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, umat Buddha melakukan prosesi pengambilan air berkah Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah pada siang tadi. Sebelum dibawa ke Candi Mendut Magelang, air yang dimasukkan ke dalam kendi tersebut disakralkan dengan ritual puja bakti. Puluhan biksu dari berbagai sangha melakukan ritual pengambilan air suci Waisak di Umbul Jumprit, Temanggung, Jawa Tengah. Secara bergantian, para biksu mengambil air suci di Umbul Jumprit yang dimasukkan ke dalam kendi. Total ada 22 kendi yang diambil dari mata air Jumprit. Usai pengambilan, air suci selanjutnya disakralkan terlebih dahulu di altar Umbul Jumprit, Temanggung. Mereka kemudian melakukan puja bakti, diikuti umat masing-masing sangha. Menurut Biksu Wiwirya, air bermakna sebagai sumber kehidupan, serta simbol kerendahan hati dan cinta suci manusia. Nah, pada hari ini kita pengambilan air berkah, air suci dari Ujung Jumprit, yang kita percaya bahwa kemurnian daripada air berkah dari Jumprit ini masih sangat bagus, dan di mana makna air suci di dalam Buddhis itu adalah kelembutan hati, kerendahan hati, cinta kasih seperti air, bahwa air itu memberikan satu kehidupan kepada siapapun tak terbatas. Puluhan kendi air suci tersebut nantinya akan dibawa ke Candi Mendut di Magelang untuk disemayamkan bersama api abadi. Peringatan Hari Raya Waisak akan dilakukan di Candi Borobudur pada Senin besok. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa proses menuju Waisak, sudah ada rekan kami Puji Hartono di kawasan Candi Mendut, Jawa Tengah. Selamat sore Puji. Seperti apa proses perjalanan api abadi dan air suci ini menuju Candi Borobudur hari ini, Puji? Selamat malam Gede. Ya, saat ini saya berada di Kompleks Candi Mendut, di mana Candi Mendut ini adalah titik awal prosesi perayaan Trisuci Waisak, di mana sebelumnya kemarin api abadi dari Grobogan juga sudah disemayamkan di sini, dan tadi sekitar pukul 2.30 siang air suci Waisak yang diambil dari Umbul Jumprit juga sudah sampai dan disemayamkan di Kompleks Candi Mendut, dan nantinya air dan api ini akan dibawa ke Candi Borobudur untuk diikutkan dalam puncak perayaan Trisuci Waisak. Gede. Iya, Puji. Lalu apa agenda esok hari, Puji, terkait dengan perayaan hari besar Waisak di Candi Mendut maupun di Borobudur nantinya? Ya, Gede. Seperti yang saya informasikan tadi, nantinya besok ini ribuan umat Buddha itu sebelum ke Candi Mendut, Borobudur akan kumpul dulu di Candi Mendut ini. Mereka akan melakukan puja-puja dan doa bersama. Selanjutnya pada siangnya mereka akan berbondong-bondong melakukan arak-arakan sambil membawa air dan api tersebut, sambil membawa hasil bumi ke Candi Agung Borobudur. Dan nantinya puncak Waisak ini akan berlaku pada malam harinya, Gede. Iya, Puji, terkait dengan arak-arakan besok dari menuju ke Borobudur begitu, apakah ada upaya-upaya pengamanan lalu lintas, lalu bagaimana para pengguna lalu lintas ini harus mencari jalur-jalur alternatif untuk menghindari acara yang ada di Candi Mendut maupun di Borobudur ini? Ya, Gede. Untuk arus lalu lintas sendiri nantinya pada saat arah-arahan pada siang hari, pihak kepolisian Polresta Magelang akan mensterilkan dan menutup area jalur antara dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Namun setelah acara arah-arahan tersebut nanti selesai, jalur juga akan dibuka. Untuk itu arus lalu lintas juga sementara akan ditutup dan dialihkan sementara waktu untuk pengguna jalan, Gede. Apakah Anda tahu persisnya jam berapa sampai jam berapa para pengguna jalan ini sebaiknya menghindari arus lokasi yang nantinya akan digunakan untuk arak-arakan, Puji? Ya, menurut informasi sekitar pukul 1 atau jam 2 arah-arahan tersebut akan dilakukan, dan ini berlangsung sekitar kurang lebih 1 jam karena jarak dari Mendut sampai Candi Borobudur juga nggak begitu tidak terlalu jauh ya. Baik, terima kasih Puji atas informasi Anda. Kami terus menanti informasi terbaru. Selamat beraktivitas.
Pemirsa, sebelumnya puluhan umat Buddha melakukan prosesi pengambilan api suci Waisak di Grobogan, Jawa Tengah. Api sakral ini akan diarak dan disimpan di Candi Mendut hingga menunggu prosesi Waisak di Candi Borobudur. Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi pengambilan api suci Waisak di objek wisata Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha dan perwakilan dari Polres, Kodim, dan pemerintah Kabupaten Grobogan. Api akan diarak dan disemayamkan di Candi Mendut untuk kemudian diberangkatkan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur bersamaan dengan air jumprit dari Temanggung, Jawa Tengah. Semua pengambilan api sekiannya akan dibawa ke kemudian besok itu ada air juga akan disakralkan. Kemudian di hari Waisak di tanggal 12 nanti air dan sama api yang dibentuk itu akan diarak ke prosesi Waisak. Api Trisuci ini dimaknakan sebagai membangkitkan jiwa yang bersih dalam diri manusia, serta kesadaran dalam diri manusia untuk mengikis dosa, sehingga tercipta cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan dunia. Mungkin kita kenal bahwa api sering membakar. Makanya api ini biasanya membakar melalui mata, telinga, hidung, mulut, ataupun perasaan. Nah, namun api dari Merapen ini sebagai wujud abadi, kenapa ini diambil dijadikan satu simbol sebagai Waisak untuk penyalahan api atau pelita? Karena diharapkan api abadi ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang baik dalam diri kita. Diharapkan dengan Waisak tahun ini, seluruh umat manusia terutama umat Buddha bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat negara menjadi lebih tentram dan sejahtera. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini liburan di Malioboro dan Jalan Braga, Bandung, sudah ada rekan kami, Gali Wisma dan Ervan David. Kita ke Ervan David terlebih dahulu di Jalan Braga, Bandung. Selamat sore, Ervan. Ya. Iya, Ervan, bagaimana situasi terkini di Jalan Braga? Sepertinya sudah mulai heboh ini. Ya, Gede dan juga pemirsa, dapat diinformasikan di momen libur panjang Waisak kawasan wisata Braga terus dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah yang ada di Jawa Barat maupun Indonesia, dan banyak wisatawan yang memanfaatkan libur dengan bersuah foto dengan memanfaatkan bangunan bekas kolonial Belanda serta menikmati suasana sore dan malam hari ini dengan berjalan-jalan di kawasan Braga. Dan meski demikian, petugas kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Bandung tadi pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat sudah kembali membuka akses jalan di kawasan Jalan Braga, dan sehingga pengendara ataupun wisatawan sudah mulai dapat melalui Jalan Braga. Dan di samping itu juga di Braga ini ada hal menarik yang dapat memikat para pengunjung untuk mendatangi objek wisata Braga dengan menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari sebanyak 500 wisatawan selalu ingin mencoba bus bandros dengan kapasitas 25 penumpang untuk satu bus, dan hanya dengan membayar 25.000 saja para pengunjung dapat berkeliling Bandung menggunakan bus bandros. Dan diprediksi puncak libur Waisak ini akan terus berlangsung pada hari Selasa mendatang, mengingat hari Rabu banyak masyarakat sudah beraktivitas secara normal. Demikian, Gede. Iya, baik, terima kasih Ervan. Kini kita menuju Gali Wisma di Malioboro. Gali, bagaimana situasi di Malioboro saat ini? Dan juga pemirsa Malioboro akhir tadi memang telah banyak dipadati oleh ribuan wisatawan dari
berbagai daerah di momen akhir pekan ataupun libur panjang Sengkatan Waisak. Di Malioboro ini memang para pengunjung dari berbagai daerah ini sering menikmati suasana kota pelajar ini dengan berbelanja oleh-oleh kuliner maupun juga pakaian batik. Selain itu juga dan juga pemirsa, Malioboro selalu menjadi favorit bagi pengunjung atau wisatawan karena di Malioboro ini juga ada jasa foto mengenakan pakaian adat di mana ada fotografer dan juga sewa bagi adat Jawa dan diketahui dapat bersuah foto di sepanjang jalan Malioboro, tempat-tempat ikonik di Malioboro. Seperti itu gitu. Iya, baik, terima kasih Gali atas informasi Anda. Sebelumnya ada rekan kami Ervan David di Braga. Selamat bertugas kembali kawan-kawan, dan kami ingatkan kembali pemirsa, jika Anda sedang berencana untuk berekreasi ke dua tempat ini, pastikan keamanan dari barang-barang Anda, dan jika Anda membawa anak-anak kecil pastikan selalu diawasi dan tetap dalam pengawasan Anda. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Selamat sore. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi berikutnya. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menghadiri hari kedua Musyawarah Nasional ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI pada Jumat lalu di Surabaya, Jawa Timur. Pada Munas ini ia kembali terpilih sebagai pengurus pusat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana hadir di hari kedua Musyawarah Nasional atau Munas ke-7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI dengan rangkaian agenda sidang pleno, pengukuhan ketua dan pengurus APEKSI dan penutupan pada Jumat 9 Mei lalu. Munas 7 APEKSI tahun 2025 ini menyetujui beberapa kesepakatan, di antaranya menetapkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang terpilih kembali menjadi Ketua Dewan Pengurus APEKSI, dan pelaksanaan Rakernas APEKSI tahun 2026 akan digelar di Kota Medan. Termasuk juga Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang terpilih menjadi Dewan Pengurus APEKSI Pusat masa bakti tahun 2025-2030. Dengan hasil isu yang pertama adalah kerjasama antar daerah, yaitu mendorong pemerintah pusat mendukung kerjasama antara daerah khususnya antara kota dan daerah, koordinasi dalam rangka stabilitas harga dan juga pengendalian inflasi. Dan yang kedua juga pengelolaan sampah terbatu, bahwa kita mungkin tahu semua teman-teman di sini bahwa kita mungkin hampir rata-rata semua disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, di sini harus kita sama-sama melaporkan. Sejumlah agenda utama yang dibahas pada Munas kali ini diantaranya laporan program kerja APEKSI 2025, penyampaian program strategi APEKSI, pemilihan Dewan Pengurus, pengukuhan ketua dan pengurus periode tahun 2025-2030, serta pemilihan tuan rumah Rakernas APEKSI tahun 2026. Pemirsa, tiba di kota Makkah, Arab Saudi, jamaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Umroh wajib ini sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Hingga Sabtu malam waktu Arab Saudi, ratusan jemaah calon haji asal Indonesia langsung melaksanakan ibadah umroh setibanya di kota Makkah, Arab Saudi. Rombongan pertama jemaah memulai ibadah umroh wajib di Masjidil Haram sebagai bagian dari tahapan haji. Dengan dipimpin oleh mutawifnya, jemaah melakukan tawaf diawali dari titik Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Jemaah kemudian melakukan sa'i, yakni berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ibadah umroh berjalan dengan khusyuk, diiringi lantunan zikir dan doa oleh para jemaah. Setelah tahapan umroh selesai, jemaah kemudian melepas pakaian ihram sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hingga Sabtu malam tercatat sudah ada 2 kloter jemaah calon haji asal Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh wajib, dengan total 772 jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya ibadah umroh wajib di Baitullah, kita akan terhubung dengan rekan Gigih Irfan di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Gigih, bagaimana jalannya ibadah haji di sana saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gede dan pemirsa, ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Diketahui para jemaah Indonesia dari Madinah mengambil haji tamattu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensi membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Gede dan pemirsa, seperti diketahui setelah tahapan umroh selesai, para jemaah kemudian bisa melepas pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor dan terletak di 4 kawasan, yaitu Sisa, Rodoh, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji ini berdasarkan sebaran embarkasi. Diketahui Gede dan pemirsa, jemaah akan tinggal di Mekah selama 32 hari. Sementara untuk lokasi hotel jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak maksimal 4 hingga 5 km. Sementara gelombang pergerakan jemaah calon haji dari Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Mereka hari kedua direncanakan ada 17 kloter yang akan didorong menuju Bir Ali dengan 164 armada bus yang telah disiapkan para petugas. Mereka sebanyak 6.648 jemaah calon haji mempersiapkan diri. Sebelum bergerak, jemaah calon haji telah disosialisasikan oleh para petugas untuk mandi dan bersuci dari hotel. Untuk selanjutnya digiring menuju bis yang telah disiapkan petugas menuju Bir Ali. Para petugas sektor Bir Ali disiapkan di sejumlah titik, mulai dari parkiran bus, pintu masuk, dan keluar jemaah nantinya. Setelah tiba di Masjid Bir Ali, jemaah calon haji akan diarahkan petugas untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Namun, bagi jemaah yang batal wudhu, diberi waktu untuk kembali bersuci untuk selanjutnya melaksanakan sholat sunnah ihram dan kembali ke mobil untuk berniat melaksanakan umroh. Guna mempercepat proses dan mencegah kepadatan, para ketua kloter dan rombongan diimbau agar mengingatkan jemaah sudah dalam kondisi berwudhu sejak dari hotel. Dengan demikian, jemaah bisa langsung melaksanakan sholat sunnah dan niat tanpa perlu antri ke kamar. Iya, baik, terima kasih. Tadi laporan rekan kami, Gigih, yang saat ini masih berada di Madinah untuk melaporkan secara langsung jalannya ibadah suci haji di Madinah dan Makkah, Arab Saudi. Terima kasih. Assalamualaikum, Gigih. Kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Masjid Quba menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat hijrah dari Makkah menuju Madinah. Meski tidak terlalu megah, namun masjid ini memiliki keutamaan yang tercatat di dalam Al-Quran dan juga hadis. Di ujung selatan kota Madinah berdiri sebuah masjid dengan sejarah yang tak tergantikan. Bukan masjid terbesar, bukan pula yang paling megah, namun disinilah cinta pertama Rasulullah SAW kepada tanah hijrah bersemi. Nah, di belakang saya merupakan Masjid Quba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan pada zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk digunakan untuk sholat, tapi juga untuk mempersatukan umat muslim pada masa itu. Saat perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di desa Quba, beliau singgah selama 4 hari. Dengan tangan Rasulullah sendiri, dibangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Bukan sekedar tempat ibadah, Masjid Quba menjadi simbol hijrah, transformasi, dan awal peradaban Islam yang penuh berkah. Masjid ini disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, barang siapa
berwudhu di rumahnya, lalu mendatangi Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti berumroh. Masjid Kuba telah direnovasi menjadi megah dan luas, namun ruh kesederhanaan dan cinta Rasul tetap mengalir di setiap sudutnya. Di sini, kita diingatkan bahwa hijrah bukan sekedar pindah tempat, namun perjalanan menuju cahaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Viral, meme foto Presiden Prabowo dan Jokowi berujung penangkapan mahasiswi ITB. Keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan pelaku. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KM ITB meminta polisi untuk membebaskan mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Keluarga kami yang ditahan. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi. Pernyataan sikap disampaikan langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi, SSS. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswi pembuat meme tersebut. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penyebutan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme yang memperlihatkan Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, pihak perguruan tinggi ITB Bandung, Jawa Barat sudah berdialog dengan orang tua dan ikatan orang tua kampus. Lakukan koordinasi tentu saja dengan berbagai pihak ya untuk kemudian mencari keterangan, kemudian membuat suasana menjadi sejuk dan kemudian juga mencari kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian berdialog tentang situasi ini. Nah, kami juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak orang tua, kemudian juga ada ikatan orang tua mahasiswa di ITB itu, kemudian juga kami sudah bertemu dengan keluarga mahasiswa ITB pada hari Jumat, dan dari sisi orang tua sendiri yang sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswi kami tersebut, bahwa orang tuanya sudah mewakili mahasiswanya menyatakan permintaan maaf ya. Saya kira ini sangat penting buat kita semua dan juga kami sangat mengharapkan tentu saja kebijaksanaan dari berbagai pihak untuk melihat situasi ini juga lebih tenang. Sebelumnya pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina saja dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda
ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi bapak angkat bagi anak yatim diduga nakal hingga ikut pelatihan di barak militer. Ia berjanji akan membiayai pendidikan anak-anak yatim dalam pelatihan. Punya ibu yang meninggal, punya ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Alhamdulillah. Pernyataan Deddy Mulyadi ini langsung disambut antusias oleh para siswa yang menjalani pendidikan di Markas Kodim 0610 Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyatakan akan menjamin serta membiayai kebutuhannya. Usai memberikan semangat dan arahan kepada para siswa, KDM menilai metodologi yang diterapkan di Sumedang ini sudah baik karena meliputi fisik, kesehatan, asupan gizi, serta wawasan yang menjadi dasar utama untuk melihat perubahan keluar nanti. Pada kesempatan ini, Deddy juga menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya harus dievaluasi total. Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali ini juga bagian dari introspeksi pendidikan. Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara total. Deddy Mulyadi juga memberikan seekor kuda bagi salah satu siswa yang kerap bolos sekolah lantaran sering mengikuti tradisi kuda renggong. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut jika menjadi Gubernur Jakarta akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga. Pernyataan Deddy ini direspon anggota DPRD dari DKI Jakarta yang menilai Deddy tidak bisa membedakan antara fungsi APBD dengan Bansos. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews sore hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan saksikan juga cuplikan tayangan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa untuk menyaksikan terus iNewsroom. Sesaat lagi bersama rekan saya Nadia Valerie. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Deddy melihat besarnya APBD DKI Jakarta yang ia bandingkan dengan jumlah penduduk. Pernyataan Deddy disampaikan dalam Forum Musyawarah Nasional Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia di Bandung Selasa lalu. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta, APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta.